Halo semuanya, selamat datang di analisis taktik kita kali ini. Jujur aja, saya super antusias nih ngebahas laga pramusim di Chicago kemarin. Yang bener-bener ngasih kita tontonan taktik kelas atas. Kita bakal bedah abis-abisan bentrokan antara Liverpool dan Leeds United. Siapin catatan kalian ya, karena dari sudut pandang analis, laga ini ngasih banyak banget bocoran krusial buat musim depan. Oke, langsung aja kita masuk ke inti masalahnya. Pertanyaan terbesarnya kan begini. Gimana ceritanya Leeds bisa ngancurin keunggulan 2-0 Liverpool cuma dalam waktu 45 menit? Di babak pertama, Liverpool itu kelihatannya udah pegang kendali penuh kan? Di babak kedua, Leeds gak cuma nyamain kedudukan, tapi benar-benar ngacak-ngacak struktur pertahanan The Reds. Maksud saya, gimana caranya sebuah tim bisa balikin defisit 2 gol ngelawan raksasa sekelas Liverpool cuma dalam satu babak? Gila banget kan? Coba deh kita perhatiin pergerakan waktunya. Kerasa banget loh pergeseran momentumnya yang lumayan brutal. Liverpool itu mulai dengan sangat meyakinkan. Nyetak gol cepat di menit ke-6 terus nambah lagi di menit 41. Harusnya sih urusannya udah selesai ya, tapi tunggu dulu. Lihat apa yang terjadi sejak menit 46. Leeds langsung ngasih respons kilat setelah turun minum dan puncaknya dalam rentang 13 menit aja dari menit 71 ke 84 mereka sukses nyarangkan 3 gol beruntun. Enggak, ini bukan soal hoki-hokian, ini murni pergeseran taktis yang masif banget. Tapi ya, kita tetap harus kasih kredit buat Liverpool di awal laga. Babak pertama itu bener-bener panggungnya mereka. Dominasi penguasaan bola, dapat banget. Dan mereka langsung ngehukum Leeds dari tendangan sudut pertama. Dominic Szoboszlai ngirim umpan silang cantik, terus Milos Kerkez ngelakuin trik backheel yang cerdik banget ke arah tiang jauh, dan boom! Bek muda Luke Chambers yang posisinya bebas dari kawalan tinggal nyundul bola masuk. Rapi banget eksekusinya. Nah, gol kedua mereka itu bisa dibilang mahakarya kerja sama tim sih. Kejadiannya pas banget setelah Leeds kehilangan Gabriel Gudmundsson karena cedera hamstring. Prosesnya kayak gini. Pertama, Trey Nyoni ngelepasin umpan matang ngebelah area penalti. Terus, Jeremy Frimpong lari dan motong bola balik ke tengah. Akhirnya, Florian Wirtz udah nunggu di posisi yang pas banget buat ngeksekusi. Benar-benar klinis dan taktis eksekusi Bayer Liverpool di babak pertama. Terus, apa yang terjadi di ruang ganti pas turun minum? Disinilah kejeniusan manajer Leeds, Daniel Farke, mulai bermain. Farke sadar betul dia harus ambil resiko besar. Ketinggalan 2 gol dari Liverpool jelas bukan situasi yang enak ya kan? Tapi, alih-alih main aman buat ngehindari kebobolan lebih banyak, Farke malah merombak total strateginya. Dia mutusin buat langsung nyerang titik lembah dari formasi baru lawannya. Keputusannya tuh agresif abis. Dia langsung lakuin 4 pergantian pemain sekaligus secara strategis. Dominic Calvert-Lewin masuk, Brenden Aaronson masuk, Sean Longstaff juga diturunkan. Dampaknya, instan banget. Aaronson langsung jadi motor kebangkitan di awal babak kedua. Dia manfaatin blunder penguasaan bola dari Kerkez dan nyelesain peluang emas hasil assist dari Ethan Ampadu. Dalam sekejap, Leeds langsung nemuin ritme mereka lagi. Nah, poin yang benar-benar menarik buat saya ada di sini. Leeds tiba-tiba ngeluarin senjata rahasia mereka, lemparan jauh. Iya, lemparan ke dalam. Mereka nggak cuma nandalin serangan dari open play. Ini tuh taktik yang sering banget diremehin orang, tapi di pertandingan ini terbukti mematikan abis buat pertahanan Liverpool. Kita dedah sedikit proses gol-golnya ya. Ada pola taktis yang diulang-ulang di sini. Menit 71, Ethan Ampadu lempar bola jauh dari sisi kiri, bek tengah Joe Rodon ngelakuin flick on pakai kepalanya, dan Calvert-Lewin tinggal ngetap bola masuk. Terus kita lompat ke menit 84. Skemanya sama persis, lemparan Ampadu Agi, kali ini Sebastian Bornau yang ngelakuin flick on, dan lagi-lagi Calvert-Lewin yang jadi eksekutor. Make Ampadu sebagai pelempar dan bek tengah sebagai pemantul bola itu bukan kebetulan loh ya. Ini jelas strategi yang disengaja dan pastinya dilatih keras di sesi latihan. Angka ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala buat analis data kayak kita. 1,58. Bayangin, itu jumlah expected goals atau probabilitas gol yang dihasilin Leeds hanya dari situasi bola mati aja. Di level elite, bisa dapat angka XG lebih dari 1,5 cuma dari set piece dalam satu laga itu. Wow, luar biasa. Ini ngebuktiin murni kalau Leeds lagi mengeksploitasi kelemahan zona pertahanan Liverpool dengan sangat brilian. Ini bukan soal keberuntungan. Pastinya kita juga harus ngomongin sang eksekutor utama, Dominic Calvert-Lewin. Dia emang cuma main 45 menit loh, tapi statistiknya mendominasi banget. 4 tembakan, 2 kali on target,
6 sentuhan di kotak penalti lawan, dan nyetak 1,22 XG sendirian. Ada semacam ironi puitis juga sih di sini. Mantan striker Everton ini seolah balik lagi buat ngehantuin rival lamanya, Liverpool, persis kayak pas dia cetak gol di laga imbang 3-3 bulan Desember lalu. Insting pembunuhnya masih tajam banget. Jadi intinya begini, kita nggak bisa cuma debat kusir berdasarkan apa yang kelihatan dari mata telanjang aja. Kita butuh pembuktian lewat angka, lewat data. Yuk kita validasi dominasi absolut Leeds ini pakai metrik analitik tingkat lanjut. Kalau kita bandingin total tembakan, volume serangan tuh ngomong banyak hal. Sepanjang 90 menit, Leeds sukses ngelepasin total 15 tembakan. Berbanding jauh banget sama Liverpool yang cuma bisa nyatatin 9 tembakan. Leeds bener-bener secara sistematis ngurung pertahanan lawan, terus ngegempur dan gak ngasih Liverpool ruang sedikit pun buat napas. Apalagi pas posisi mereka lagi tertinggal. Tapi, sepak bola kan bukan cuma soal seberapa banyak kita nembak ya kan? Ini soal kualitas dari peluang tersebut. Dan dari perbandingan angka expected goals, ini kelihatan jelas kalau Leeds nyaris ngelipat gandain metrik XG-nya Liverpool. 2,22 berbanding 1,14. Peluang-peluang yang diciptain Leeds itu jauh lebih bahaya, terstruktur, dan jelas punya probabilitas gol yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau kalian mau lihat di mana pertandingan ini benar-benar dimenangkan secara mutlak, perhatiin deh kontras yang jomplang banget di data babak kedua ini. Leeds United nyetak 1,95 XG, sementara Liverpool benar-benar dicekik mati sampai cuma bisa bikin 0,43 XG. Gila kan? Penyesuaian formasi yang dilakuin Farke benar-benar ngunci rapat lini tengah Liverpool, motong semua suplai bola mereka, dan ngubah babak kedua jadi ajang pembantaian sepihak. Memang sih ini statusnya cuma laga pramusim. Tapi jangan salah, kita tetap harus ngelihat apa dampaknya buat musim reguler nanti. Buat para manajer, data dan eksekusi taktik yang ditampilin hari ini adalah fondasi berharga. Leeds secara nggak langsung lagi ngirim peringatan serius nih ke tim-tim lain. Dan ini ngerangkum poin kesimpulan kita dengan sangat cantik. Mengutip dari analisis awal kita, 1,58 dari total XG Leeds berasal dari bola mati, yang mana nunjukin kalau kehebatan mereka di situasi ini kemungkinan besar bakal berlanjut di musim ini. Bener banget. Leeds udah nemuin cetak biru yang mematikan. Kombinasi dari lemparan jauhnya Ampadu, keunggulan postur bek tengah mereka, ditambah insting tajam Calvert-Lewin, itu semua jadi satu rutinitas yang terbukti sukses ngebongkar pertahanan kelas dunia. Yang akhirnya bawa kita ke satu pemikiran pamungkas nih. Dengan skema yang kelihatan udah dilatih matang banget ini, akankah dominasi bola mati Leeds United bakal jadi teror utama di Premier League musim depan? Ya, kalau mereka bisa ngacak-ngacak pertahanan Liverpool sedemikian rupa di babak kedua tadi, manajer-manajer lain harusnya sih udah mulai muter otak ya buat ngantisipasi lemparan ke dalam Ampadu sedini mungkin. Oke, makasih banyak udah gabung di pembedahan taktik kita kali ini. Teruslah tonton sepak bola dengan mata tajam seorang analis, dan sampai jumpa di kesempatan seru berikutnya.